Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita muliakan sama-sama Bapak Korwas ya, Bapak Dr. Haji Saifullah, Bapak Ibu guru ya, dan para teman-teman pengurus MGMP SMP di Kabupaten Bogor ya yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia hidayahnya. Kita bisa diberikan kesempatan ya, kesehatan sehingga bisa menimba ilmu, berdiskusi ya bersama Bapak Korwas ya tentang materi-materi yang terupdate yang bermanfaat untuk perkembangan, ya, perbaikan dan peningkatan kinerja kita, terutama sebagai pendidik. Pak Korwas yang saya hormati, sebelum Bapak memaparkan ya, berdiskusi dengan kita ya tentang materi sekolah unggul ya, sekolah unggul harmonis dan berkarakter, terlebih dahulu perlu kami laporkan Bapak bahwa peserta hari ini yang masuk baru 37 ya, 37 sudah saya infokan ke teman-teman untuk mengikuti kegiatan bersama Bapak. Kegiatan ini kami integrasikan ya, kami sisipkan dengan kegiatan lain. Bapak Ibu mohon maaf ya, ininya kok saya sisipkan dulu ya, mohon maaf. Bentar. Ya, oke Bapak Ibu, saya bisukan dulu sementara. Bapak Korwas yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini diintegrasikan dengan pelatihan ya, namanya pelatihan Canva for Education ya, itu yang dengan menggunakan akun Belajar ID yang terintegrasi dengan Rumah Belajar ya. Yang pada intinya peserta itu mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang fitur-fitur tentang Canva for Education itu tuh gratis ya, yang semula berbayar karena kementerian sudah memberikan akun Belajar ID sehingga peserta bisa membuka aplikasi yang tadinya berbayar menjadi gratis ya. Nah, itu dilatih oleh trainer, ada trainer kita Bu Dona dari Provinsi Jambi, dia Duta Rumah Belajar, dan juga Pak Denny ya yang membantu kita. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah tahap yang ketiga dan alhamdulillah motivasinya Bapak Ibu sangat luar biasa ya, antusiasnya, sehingga kita di Kabupaten Bogor ini terutama guru-guru SMP insya Allah tidak ketinggalan zaman dengan info-info yang terupdate ya. Seperti itu Pak Korwas yang bisa kami laporkan. Nah, nanti di akhir kegiatan peserta mendapatkan sertifikat sebanyak 32 jam karena kita 4 hari, seharinya terhitung 8 jam itu kalau dimasukkan di SKP Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan Pak Korwas, kita akan saksikan bersama paparan materi dari Bapak Korwas kita ya, dengan judulnya Saung Belajar ya. Di sini yang di-share oleh Pak Korwas itu saung berkah, mohon maaf. Saung berkah itu intinya tentang sekolah yang unggul ya, berkarakter dan harmonis. Nah, seperti apa itu nanti beliau Bapak Dr. Haji Saifullah akan memaparkan itu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, beliau adalah Korwas Bogor Bapak Ibu ya, Korwas SD dan SMP ya. Jadi SD dan SMP menjadi satu ya, seperti itu. Nah, saya kenal dengan beliau waktu dulu beliau menjadi pernah dosen di Sahid juga, kemudian kakak kelas saya Bapak Ibu di S3 Pakuan Bapak Ibu ya, beliau sudah duluan tahun 2014 selesai, saya baru 2017 ya, seperti itu. Nanti lebih lengkapnya Pak Haji akan memaparkan tentang biodata dan semuanya ya, tentang materi saung berkah ini. Untuk itu kepada beliau, Pak yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifullah MPD, kami persilahkan jam 13 sampai jam 14 selama 1 jam ya. Nanti memaparkan dulu, setelah itu nanti kita diskusi bersama. Mangga Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ketua pengurus forum MGMP SMP yang saya hormati dan saya banggakan, juga semua peserta yang alhamdulillah sekarang sudah nambah lagi Pak Darno. Ya, 38 ya Pak. 38, tentunya mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan saya akan bersama dengan Bapak ingin menyampaikan konsep sekolah unggul ya, yang mudah-mudahan adalah menjadi program bulan dinas pendidikan. Dan ini Suaranya feedback ya Pak Haji. suaranya kecil ya? Ya, ada feedback ya. Apa di soundnya Pak Haji apa teman yang lain nih? Saya lihat dulu. Saya nggak pakai sound. Oh, sepertinya ini yang punya Bu Mimi. Bentar saya ini dulu. Ya. Oke. Oke. Jelas. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ya jelas Pak Haji. Bapak Ibu mohon Jelas. maaf ya. Ya. Selain narasumber mohon di-mute dulu Bapak Ibu ya, biar kita bisa menyimak bareng-bareng. Tapi nanti kalau pas mau bertanya, silahkan mikrofonnya dibuka Bapak Ibu ya. Makasih atas kerjasamanya. Lanjut Pak Haji. Oke. Halo, suara saya jelas? Sudah. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jelas. Ya. Jelas Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Ini konsep berkaitan dengan sekolah unggul ini adalah konsep yang pertama berkaitan dengan saung berkah, ya. Dan nanti ada juga yang disebut dengan saung berbudi, ya. Ada saung berbakti dan ada saung beriman. Dan ini sengaja kita kedepankan berkaitan dengan sekolah unggul berkarakter dan harmonis, ya. Tentunya seperti apa, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa sekarang ini berkaitan dengan pendidikan karakter, ya, sudah tampak jelas merosotnya bagi Bapak dan Ibu atau termasuk saya ketika anak-anak kita, ya, ketika silakan Pak Dano kalau mau ditayangkan. Oh iya, oh dari Ya. saya Pak. Oh, boleh dari situ aja nggak apa-apa. Oh, saya belum di-download ya Pak. Oh, belum di-download. Bentar. Ya, nanti. Dari Pak Haji bisa Pak? Punten. Bisa cek dulu. Nah, saya belum download, bentar. Bisa kelihatan? Belum Pak. Belum kelihatan. Udah oke ya, siap. Ya siap, alhamdulillah. Ada. Sudah Pak. Bisa di Dari slide saya aja udah Pak. kelihatan, Pak. Sudah Pak, ya. Oke, udah kalau gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini konsepnya adalah saung berkah, sekolah unggul berkarakter dan harmonis. Ini ada beberapa yang melatar belakangi kenapa konsep ini dimunculkan. Ya. Yang pertama, nilai karakter peserta didik semakin hari semakin merosot, khususnya berkaitan dengan nilai karakter kearifan lokal. Kemudian yang kedua, masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak peduli terhadap pengembangan nilai-nilai karakter, khususnya berkaitan dengan nilai karakter kearifan lokal. Kemudian masih banyak kepala sekolah yang belum membangun dan mengembangkan nilai karakter, khususnya karakter kearifan lokal. Jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di Kabupaten Bogor ini memang secara khusus belum kita kembangkan. Makanya mudah-mudahan konsep ini selain daripada kita mengembangkan nilai-nilai karakter melalui KI1 atau KI2, di KI2 yang kita kenal dengan judis tak sapepe, ya. Jadi ada 6 ya, ada jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, santun,
peduli dan percaya diri. Nah ini setelah itu kita akan kembangkan juga kearifan lokal tentang karakter di Kabupaten Bogor ini. Dan mudah-mudahan ini adalah nilai dengan hadirnya nilai-nilai karakter yang kita kemas dalam 6 hari atikan, ya, atikan unggul yang kita kemas setiap hari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu. Kemudian ada beberapa tujuan yang diinginkan dengan materi ini. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran sebagai warga Kabupaten Bogor untuk lebih peduli pada NKRI. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat pendidikan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar dapat menjadi pedoman pembelajaran berkarakter. Kemudian tujuan yang ketiga, meningkatkan kemampuan. Pak Haji punten, slide-nya tidak berpindah ya? Apa? Slide-nya tidak. Belum pindah? Iya, slide-nya di saya tidak berpindah. Oke. Di sini udah pindah, Pak. Oh gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bernalar para pendidik akan pentingnya mempertahankan budaya bangsa khususnya berkaitan dengan kearifan lokal yang disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian mengenal bentuk dan paham fungsi dari permainan tradisional yang dikembangkan di Kabupaten Bogor sampai mengenal bentuk-bentuk dan paham tentang peralatan tradisional. Nah ini kita akan kemas dalam berbagai nilai-nilai karakter yang akan kita kembangkan di sekolah-sekolah yang kita bersama-sama. Pak Haji punten, slide-nya tidak muncul ya? Di Bapak Ibu gimana? Di Bapak Ibu gimana yang lain? Ada slide-nya? Ada muncul. Hitam. Masih slide yang pertama. Hitam ini Pak, jadi Sama Bapak. ini juga muncul Pak. Ya. Sama tidak bergerak Pak Haji. Bapak pindahkan ke ini, ke PPT yang dibuka Pak. Ini sepertinya masih di room utamanya ya. Oh gitu. Jadi Ya. Bapak pindah. Udah dipindah. Ya, sudah. Nah, udah sekarang. Ya, sekarang Keluar. baru. Oh, berarti masalahnya di itu ya. Iya Baik. Pak. Jadi harus ya sudah Pak Haji udah. Sekarang kelihatan. Sudah. Oke. Nah, ini berpikirnya ada 4 konsep. Jadi ketika pendidikan karakter ini kita akan kembangkan di Kabupaten Bogor, khususnya di sekolah-sekolah yang kita pimpin ini, yang kita kelola. Yang pertama berkaitan dengan inputnya siapa dulu, kemudian prosesnya, kemudian nanti outputnya sampai kepada outcome-nya. Ini seringkali kita berpikir bahwa pendidikan karakter ini hanya diterapkan untuk anak-anak kita dengan pengembangan KI 1, KI 2 atau KI 2 saja yang tadi saya sebut dengan judis tak sapepe, ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri. Namun dalam hal ini ada yang lupa bahwa nilai-nilai karakter itu juga, ya, itu harus diterapkan pada tenaga pendidik dan kependidikan, pada kepala sekolah, stakeholder baik internal maupun eksternal. Itu yang akan kita coba. Jadi karakter tidak hanya sasarannya kepada satu saja, ya, yaitu peserta didik, tapi semua stakeholder baik internal maupun internal, termasuk tenaga pendidikan kependidikan, kepala sekolah, peserta didik, semua harus dijadikan sasaran untuk melakukan perubahan dalam pendidikan karakter ini. Kemudian apa yang dilakukan? Prosesnya yaitu melalui melakukan inovasi dalam pembelajaran berbasis karakter. Berarti nanti pembelajaran karakter itu akan dikemas pada program-program pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Berarti di situ ada teknik, ada strategi, ada pendekatan. Kemudian berikutnya melakukan inovasi manajemen berbasis sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai karakter dengan melibatkan stakeholder eksternal tentunya. Kemudian yang ketiga, membangun sinergitas dan harmonisasi dengan semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat, mengembangkan nilai-nilai karakter berbasis budaya kearifan lokal dan mengembangkan buku-buku bacaan yang mengembangkan nilai-nilai karakter berbasis budaya kalian. Ini yang seringkali masih kering, ya, masih kurang sekali.
bacaan-bacaan yang berbasis karakter. Maka karena itu melalui materi ini mudah-mudahan nanti kita bisa memenuhi apa-apa saja yang diharapkan melalui penerapan pendidikan karakter di lembaga-lembaga yang kita kelola ini. Kemudian setelah kita melakukan proses yang tadi kita lakukan secara bertahap tentunya dengan mengembangkan manajemen berbasis sekolah, ini ada output yang diharapkan, yaitu yang pertama menghasilkan peserta didik berkarakter sesuai kearifan lokal, menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkarakter sesuai dengan kearifan lokal, dan menghasilkan kepala sekolah yang memiliki mindset dalam mengembangkan sekolahnya berbasis karakter sesuai kearifan lokal. Kemudian nanti pada ujungnya, insya Allah nanti melalui dinas pendidikan kalau konsep ini sudah bisa diterapkan semua, kita akan memiliki sekolah unggul berkarakter dan harmonis. Kemudian akan menjadi sekolah unggul berkarakter dan harmonis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Nah ini yang akan kita garap. Kemudian Bapak Ibu, ini berkaitan nilai karakter kearifan lokal Kabupaten Bogor. Ini diambil dari beberapa bahan-bahan bacaan dan sejarah budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Ternyata kearifan lokal yang mesti dikembangkan, yang sekarang hampir rapuh di generasi kita ini, yang pertama berkaitan dengan kukuh Nusantara. Ini kukuh Nusantara ini adalah kukuh dalam arti bahasa Indonesia artinya kuat, kokoh dan teguh. Ya, bagaimana peserta didik, guru, kepala sekolah, atau mungkin pengawasan stakeholder eksternal yang lainnya memiliki kekokohan, memiliki kekuatan, memiliki keteguhan. Dalam apa? Dalam mempertahankan NKRI. Jadi Nusantara artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sekarang pada akhir-akhir ini kelihatannya memang NKRI kita ini mesti diperkuat lagi, mesti diperkokoh lagi. Nah, masyarakat Kabupaten Bogor sejak awal dari zaman dari para sejarawan ternyata memiliki sikap ini. Makanya hendaknya kita sebagai generasi yang hidup di masa modern ini kelihatannya perlu mengembangkan tema kukuh Nusantara ini di dalam pembelajaran kita ini. Tentu saja berbeda-beda ya. Kalau saya lihat di beberapa sekolah misalkan akan mengembangkan budaya Sunda ya. Mulai hari Senin misalkan kalau yang akan dikembangkan tentang berbudaya Sunda, misalkan mulai ada anjungan Sunda, kemudian ada misalkan musik Sunda, itu artinya budaya-budaya itu mesti harus dibangun ya oleh sekolah. Makanya kukuh Nusantara itu seperti apa nanti. Nah, kemudian ada juga misalkan kita akan mengembangkan Nyangga Buana. Ini Nyangga artinya menjaga, Buana artinya bumi atau tanah air. Jadi secara harfiah Nyangga Buana memiliki arti menyiapkan diri kita sebagai manusia Indonesia ya dari berbagai perubahan yang sedang maupun yang akan terjadi di dunia globalisasi ya. Dalam falsafah Sunda sering kita dengar mi indung ka waktu ya, mi bapa ka zaman. Ini hidup yang kita alami ini harus kita selami dari berbagai dimensi waktu ya, dan perubahan zaman dan keanekaragaman hidup ya di belahan bumi ini lainnya. Ini mutlak dibutuhkan ya oleh generasi kita, oleh anak-anak kita. Makanya ini manusia-manusia yang mampu menjaga bumi, menjaga tanah airnya, menjaga lingkungannya, itu harus dibangunkan dari semenjak kecil, dari mulai anak-anak kita, guru yang ada di lingkungan kita. Makanya kalau ini dikembangkan di sekolah, insya Allah sekolah kita juga akan tertata, rapi, akan bersih, akan indah, nyaman ya. Makanya saya ambil judulnya adalah berkarakter dan harmonis. Artinya keserasian di sekolah itu akan tampak dengan baik. Ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan, misalkan pada hari Rabunya adalah diri sejati. Diri ini adalah seperangkat jasmani dan ruhani yang diikat oleh rasa, cipta, karsa, dan intuisi.
Nah, seringkali kita dalam mengembangkan karakter ini tidak paham itu. Sehingga banyak orang-orang yang mengembangkan karakter itu menyampaikan pendidikan karakter itu seperti membalikan tangan. Padahal di situ ada rasa, ya, ada cipta, ada karya, ada intuisi. Kemudian sejati artinya sejati atau murni atau tulen atau asli. Diri sejati yang dimaksudkan adalah manusia yang sudah mengenal jati diri budayanya. Kemudian membuka cakrawala wawasan nusantaranya dan telah mengarungi dunia. Maka ia akan naik ke tingkatan selanjutnya sebagai manusia yang siap hidup merdeka belajar tanpa batas waktu, membuka kendala ilmu pengetahuan dengan kemampuan bernalar tingkat tinggi atau yang kita sebut dengan high order thinking, ya, dengan mengembangkan berpikir 4C plus PI, ya, critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, plus anak-anak kita juga kitanya termasuk guru harus mampu mengembangkan dirinya dalam bentuk publikasi dan inovasi. Dengan melengkapi kemampuan dirinya dengan belajar dari sebuah kebebasan yang terikat dengan rasa, cipta, karsa, dan intuisi. Kemudian kita pada hari Kamisnya, ini teman-teman semua, kita bisa mengembangkan karakter ciri Sabumi. Ciri ini berarti tanda. Sabumi artinya satu tempat Sunda, yang dalam hal ini adalah adat dan budaya orang Sunda. Ciri Sabumi berarti menegaskan bahwa sebagai warga masyarakat Kabupaten Bogor harus mengenal jati dirinya, budaya leluhurnya, yang dengan budaya Sunda Bogor kita ini kita menjadi bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk dan mengembangkan falsafah silih asih, silih asah, dan silih asuh. Ini adalah satu konsep yang sudah dikembangkan di Kabupaten Bogor dan kiranya sekarang ini perlu dibangkitkan kembali, perlu dikembangkan kembali. Di falsafah Sunda yang mana silih asah, silih asih, silih asuh ini harus dikembangkan melalui pembangunan karakter ciri Sabumi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya ini adalah di hari Jumat kita bisa mengembangkan raksa jiwa. Raksa artinya memeriksa atau introspeksi diri. Kemudian jiwa artinya diri yang erat kaitannya dengan ruhaniah. Yang tadi saya katakan ruhaniah. Makanya diri itu bukan badan kita yang ada ini. Makanya ketika kita menyebut diri, jiwa, raga, artinya baik secara jasmania maupun secara ruhaniah. Kemudian raksa jiwa ini mengandung arti memeriksa rohani melalui introspeksi diri. Pada kesucian diri, kesucian yang dimaksud adalah suci perasaannya, suci pikirannya, suci keinginannya, dan suci pikiran yang sangat dalam atau yang kita sebut dengan intuisi. Sehingga dia akan selalu dekat dengan yang maha menciptakan. Karena itu teman-teman, ya, Bapak, Ibu guru, kepala sekolah atau mungkin pengawas yang ikut serta dalam kegiatan ini, ya. Juga ada ikut teman saya nih Pak Dadang, ya, selaku pengamat tentang materi ini dan secara bersama memang pernah kami kaji juga, dan ini adalah nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan di lingkungan Kabupaten Bogor ini. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti pada hari Sabtu ini kita suka bunga. Kita ingat waktu dulu sekolah di SD itu kalau di hari Sabtu atau mungkin di SMP ada hari krida, hari kebersamaan, hari permainan. Makanya kenapa kita tidak mengembangkan anak-anak yang sudah belajar dari mulai hari Senin, Selasa sampai Jumat ini, mereka penuh dengan akademisi kejenuhan. Jadi kita bisa mengembangkan
tema-tema suka bunga dengan permainan-permainan tradisional yang pernah dikembangkan di lingkungan Kabupaten Bogor ini. Misalkan ada permainan gala, ada gatrik, ada sabintrong, ada main engkle, itu sekiranya anak-anak kita juga kayaknya kehilangan jejak. Makanya ini materi ini secara tidak langsung Bapak Ibu akan mengantarkan anak-anak kita ingatannya, mengantarkan anak-anak kita dalam mindsetnya akan menghormati, menghargai leluhurnya. Jadi mereka tidak akan meninggalkan orang tuanya, nenek kakeknya, dan mereka tahu Kabupaten Bogor ini memiliki kejayaan dengan para pemimpin, para leluhurnya yang sudah lama mengembangkan karakter-karakter yang sudah sangat luar biasa ini. Kemudian Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pendidikan karakter ini yang tadi saya katakan tidak seperti membalikan tangan atau tidak seperti memakan cabai satu kali kletuk langsung lada. Jadi pendidikan karakter ini memiliki proses. Kalau saja kita sudah kurikulum 2013, sekarang sudah berapa tahun kita mengembangkan karakter di sekolah-sekolah kita. Tapi kenyataannya, sudahkah anak-anak kita ini sudah mampu mengembangkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh kurikulum yang ada? Ya, kejujuran anak-anak kita seperti apa? Berapa persen anak-anak kita yang sudah jujur? Kemudian disiplin. Apakah anak-anak kita sudah disiplin? Berapa persen tingkat kedisiplinan anak kita setelah dikembangkannya pendidikan karakter ini? Makanya pendidikan karakter tidak bisa dengan anak-anak harus jujur ya, anak-anak harus rajin ya. Apalagi sekarang ini kita serahkan untuk pendidikan karakter, nilai-nilai karakter itu kepada guru PPKE, guru agama, ya, gitu kan. Sementara yang lainnya tidak secara langsung, ya, jadi tidak secara langsung. Nah, karena itu Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa untuk mengajarkan atau menerapkan nilai-nilai karakter pada anak-anak kita, atau pada diri kita sendiri, atau pada guru, tenaga kependidikan, atau kepala sekolah, atau pengawas, siapapun orangnya. Yang pertama tentu saja untuk menerapkan pendidikan karakter itu yang pertama yang harus dirubah adalah mindset atau pola pikir kita. Makanya bagaimana cara merubah mindset seseorang? Nah, mindset seseorang itu bisa melalui penjelasan, bisa melalui studi banding, bisa melalui menyimak pengalaman orang. Bisa juga mindset itu berubah setelah dia melakukan bacaan. Makanya untuk melakukan perubahan karakter juga perlu perpustakaan kita ini dipenuhi dengan bacaan-bacaan nilai karakter. Saya sempat mengkaji berkaitan dengan pengaruh membaca anak didik terhadap nilai karakter. Sungguh sangat luar biasa hasilnya. Ternyata lebih tinggi. Kenapa bangsa kita ini rendah karakternya? Jawabannya bacaan-bacaan buku kita yang mengembangkan nilai-nilai karakter sangat rendah sekali. Apalagi anak-anak kita disuguhi dengan tontonan-tontonan kekerasan, tontonan kelicikan, tontonan penipuan, tontonan pembunuhan, itu akan merusak mindset anak-anak kita. Karena itu saya sangat senang kepada Ketua MGMP ini mengembangkan pembelajaran secara virtual seperti ini adalah perubahan mindset. Yang dulu kita mau pakai komputer saja susah, mau menggunakan internet saja susah. Kita belum mengenal Zoom meeting, kita belum mengenal misalkan Google Meet. Tapi sekarang dengan perkembangan kita ini, kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi begitu cepat. Karena itu saya sangat senang Bapak Ibu disibukkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis IT. Ini artinya Bapak Ibu sudah berubah dari berpikir yang tradisional menjadi berpikir modern. Yang biasa kita melakukan berpikir manual, sekarang sudah berpikir IT.
Memang kita tahu bahwa untuk menjadi orang besar, orang sukses itu minimal memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan dalam membangun komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menguasai IT. Kemudian yang ketiga, komitmen. Ini yang sangat sulit sekali, ini komitmen ini. Makanya kalau kita ingin sukses sebagai guru, sukses jadi kepala sekolah, sukses jadi pengawas, sukses jadi pejabat, atau apapun namanya, lakukan yang 3 hal tadi. Bangun komunikasi edukatif. Kalau kita ingin jadi guru profesional, ketika kita ngumpul, baik secara langsung atau secara virtual, bangun komunikasi edukatif. Kemudian yang kedua, kuasai IT. Ini IT ini sangat penting. Karena melalui IT, sekalipun di masa pandemi kita masih bisa komunikasi. Kita masih bisa sharing, kita masih bisa diskusi. Kita bisa saling tukar informasi. Makanya Ketua MGMP nanti bisa juga difasilitasi yang berbicara dalam forum ini bisa secara bergiliran. Tukar-menukar informasi pembelajaran. Karena setiap teman-teman kita ini, setiap orang memiliki best practice masing-masing. Nah, best practice itu yang akan mengantarkan seseorang untuk melakukan perubahan. Makanya ini mindset kepala sekolah mulai bikin best practice-nya di sekolah. Kemudian didokumentasikan. Biar orang lain yang datang yang baru di situ membaca best practice kita. Dan situ akan terjadi perubahan mindset. Jadi perubahan mindset ini sangat sulit kalau hanya dikatakan kamu harus rajin, kamu harus berubah, harus mengembangkan hot. Tapi kalau melalui kegiatan membaca, melihat, mendengar, menyimak, ya, atau pengalaman dia sendiri, itu secara tidak langsung mindset seseorang akan berubah. Kemudian yang kedua, setelah mindset yang akan berubah adalah perilaku. Dari perilaku, kalau dalam Islam disebutnya adalah akhlak. Ya, makanya akhlak itu kan ada yang baik, ada yang buruk ya. Mazmumah, kemudian ada akhlak mahmudah. Nah, itu akhlak, perilaku. Nah, kemudian dari mindset akan melahirkan sebuah perilaku. Kemudian perilaku kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu akan terus dilakukan secara terus-menerus, terus akan mengakar. Akan membudaya pada dirinya. Kemudian akan menjadi sebuah karakter. Jadi karakter itu bukan kegiatan yang seketika. Tapi karakter itu adalah sesuatu yang mengakar dalam diri seseorang. Kalau seorang sudah memiliki karakternya yang baik, dia akan terbawa. Makanya silakan dianalisis di sekolah Bapak Ibu. Orang yang baik itu siapa orangnya? Orang yang rajin, disiplin, datang ke sekolah yang lebih awal siapa orangnya. Kita tahu orangnya itu juga. Tapi orang yang malas, orang yang tidak peduli siapa orangnya. Termasuk orangnya itu juga. Makanya dalam penelitian itu orang terbaik itu hanya 10%. Orang yang beruntung itu hanya 10%. Orang yang hebat itu hanya 10%. Termasuk orang yang tidak disiplin itu 10%. Kemudian yang tidak berprestasi hanya 10%. Sisanya 80%. Dan 80% itu kalau untuk siswa, tugas gurulah yang akan merubahnya. Kalau guru yang 80%, tugasnya adalah kepala sekolah untuk memperbaikinya. Kepala sekolah yang 80% itu tugas para pengawas dan dinas pendidikan. Artinya Bapak dan Ibu, ketika yang 10% orang berprestasi, guru yang berprestasi, mau ada kepala sekolah ataupun tidak, dia tetap meningkatkan prestasinya. Ya, tapi kalau yang 10% di bawah, sekalipun ada kepala sekolahnya, ada pengawasnya, atau ada pejabat lain, ya karena sudah seperti itu mindsetnya, terus saja seperti itu. Makanya saya ulangi kembali bahwa untuk melakukan perubahan nilai karakter, yang pertama kali harus dirubah adalah mindset. Kemudian dari mindset akan melahirkan perilaku. Dari perilaku kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan.
Dan dari sebuah kebiasaan akan terus mengakar dan memudaya, dan situlah yang disebut dengan karakter orang itu. Maka setelah itu nasibnya juga akan diperoleh sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya kasih contoh. Ketika mindset seseorangnya positif, kita misalkan punya teman. Karena di sekolah kita punya teman yang baik. Pikiran kita dari rumah itu sudah ingat sama teman kita yang baik. Pikiran kita sudah positif terhadap teman itu. Maka ketika ketemu dengan teman itu, apa yang dirasakan? Kehangatan, ya? Kebahagiaan, keceriaan. Karena memang sudah di awalnya sudah positif. Ya, coba bayangkan kalau mindsetnya sudah negatif kepada teman kita yang di sekolah. Ketika pikiran kita sudah tidak mau, ya, sudah tidak suka, ketika bertemu dengan orang itu, pasti kita akan memalingkan muka atau menghindar, ya, dari teman kita. Itu baru satu. Belum lagi nanti kita misalkan mindset kita terhadap sekolah kita. Kita memiliki pola pikir saya ingin melakukan perubahan besar pada sekolah yang saya pimpin. Saya akan melakukan perubahan besar pada sekolah yang saya kelola. Saya akan melakukan perubahan pada kelas yang saya tempat belajar dengan anak-anak. Di situ mindset sudah positif sekali, maka perilakunya positif. Dia akan datang lebih pagi, dia akan memberikan semangat kepada anak-anaknya. Begitu juga anak-anak kita, kalau pola pikirnya sudah positif, dia akan senang datang ke sekolah, ya, positif terhadap gurunya, positif terhadap budaya sekolah, lingkungan, ya. Itu lingkungan sekolah itu juga akan mempengaruhi kepada pola pikir. Karena nanti akan tampak anak pejuang, akan tampak guru pejuang, akan tampak pengawas pejuang. Kalau nilai-nilai positif yang muncul dalam kepalanya adalah seorang pejuang, maka dia akan selalu bersemangat dan perilakunya akan selalu berpositif. Dan ketika perilaku positif itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Sudah biasa dia datang ke sekolah lebih awal, itu biasa, ya. Pulang, ya, sebelum anak-anak habis semua dia baru pulang. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi ada orang yang terbiasa itu ya datangnya siang, pulangnya lebih duluan. Kalau saya sebut biasanya itu yang dulu zaman gelar DRS itu, ya. Ada orang yang berkelakar itu, bercanda sebetulnya. Oh, ini pendidikan kok menurun begini nih prestasinya. Ini gara-gara yang banyak gelar DRS ini. Apa itu DRS? Datangnya rada siang. Diganti, ganti sekarang ada SPD gitu. Oh, saya pulang duluan. Nah, itu mah hanya celotehan saja. Artinya Bapak dan Ibu, maka karakter akan lahir dari kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan, lahir dari perilaku, dan lahir dari pola pikir. Makanya ketika mindsetnya positif, akan melahirkan perilaku positif. Dari perilaku positif akan melahirkan sebuah kebiasaan yang positif. Maka dari kebiasaan yang positif akan melahirkan karakter yang positif. Maka pada akhirnya anak itu, orang itu, nasibnya juga akan positif. Begitu juga sebaliknya, hindari mindset yang negatif. Makanya kita ini harus selalu berpikir positive thinking. Ya, makanya ada yang namanya positive thinking. Kalau kita selalu menganggap sesuatu adalah positif, maka kita akan selalu berperilaku positif. Nah, hindari mindset negatif. Kalau pikiran pola pikir kita selalu negatif kepada orang lain, kepada lingkungan kita, kepada kepala sekolah kita, pasti kita nggak mau ketemu. Perilaku kita juga negatif. Ketika perilaku itu negatif, dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan negatif. Nah, kemudian kebiasaan negatif kalau terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi darah mengakar menjadi urat daging kita, menjadi karakter negatif. Maka nasib pun akan jadi negatif. Karena itu Bapak Ibu ya di sekolah di SMP atau SMA, SMK itu ya pemerintah mengangkat
guru BP, ya guru-guru BP, atau dulu namanya GC, Guidance and Counseling. Itu arahannya sebenarnya kepada perilaku, ya, kepada mindset, kepada kebiasaan dan kepada karakter, termasuk nasib masa depannya. Cuma sayangnya pernah bergeser, makna guidance and counseling itu hanya diarahkan kepada anak-anak yang berkelainan dalam perilaku. Pada anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas juga perlu bimbingan. Karena itu saya tekankan pada kesempatan ini, kita ingatkan kembali fungsi daripada bimbingan dan penyuluhan, itu sekurang-kurangnya ada 4. Satu adalah fungsi penyesuaian, ya, yang biasanya misalkan dari sekolah tingkat dasar, kemudian masuk ke sekolah menengah, atau kalau dari SD mulai daripada informal di rumah masuk kepada formal, itu penyesuaian anak-anak kita ini. Biasa di sekolahnya lebih bawah, sekarang sudah lebih tinggi lagi, itu penyesuaian. Maka fungsi yang kedua adalah fungsi korektif, mengkoreksi. Karena mereka berangkat dari lembaga yang berbeda, yang di SD, ya, memiliki karakter yang kurang bagus, maka dilakukan perbaikan. Jadi dikoreksi di tingkat berikutnya. Kemudian juga preventif, pencegahan. Ya, karena dengan terjadinya perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya, anak-anak kita cepat dipengaruhi dengan berbagai inovasi, perkembangan yang mungkin juga tidak memberikan manfaat, ya, maka harus dikoreksi. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengembangan. Karena itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tegaskan, berkaitan dengan pendidikan nilai, pendidikan karakter ini tidaklah mudah. Banyak orang yang selalu menganggap karakter ini sangat mudah untuk dilakukan. Padahal mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Makanya melalui konsep saung berkah ini, ya, mudah-mudahan bukan hanya 6 nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui melalui kurikulum 2013, tapi kita pun akan mencoba mengembangkan nilai-nilai karakter yang pernah dikembangkan di Kabupaten Bogor ini berdasarkan sejarah budaya. Mulai buku Nusantara, kemudian ada Nyangga Buana, ada Diri Sejati, ada juga Ciri Sabumi, ada Raksa Jiwa dan Sukabunga. Ini adalah sebuah konsep Bapak dan Ibu, ya. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah Bapak dan Ibu selaku guru, Bapak Ibu selaku kepala sekolah, Bapak Ibu selaku tenaga kependidikan, Bapak Ibu selaku seorang pengawas, untuk bersama-sama memperbaiki generasi kita ke depan, ya. Karena cinta tanah air sudah mulai diobok-obok. Sudah mulai NKRI ini banyak tantangan dan rintangan di mana-mana. Anak-anak kita kesantunan, kejujuran, kedisiplinan sudah mulai merosot. Bahkan berdasarkan pengamatan saya, hasil diskusi dengan teman-teman, mulai guru di tingkat dasar, tingkat SMP, SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu ternyata berbeda dengan anak-anak kita pada tahun 90-an. Berbeda dengan anak-anak tahun kita pada tahun 2000 ke sana lah. Artinya 10 tahun ke belakang anak-anak kita, apalagi kalau Bapak Ibu yang sempat ngajar di sekolah dasar, anak-anak ditinggalkan di kelas saja, kita bisa mengajar beberapa kelas anak tanpa keluar dan tanpa ribut. Tapi lihat sekarang, jangankan 1 guru, 2 guru saja anak-anak kita sudah tidak diam di sekolah, di kelasnya itu. Karena ini perlu perhatian bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu mengemban amanah tugas yang sangat berat ini. Karena nilai-nilai karakter
salah satu di antaranya peluang terbesar untuk melakukan perubahan ada di tangan Bapak dan Ibu guru. Karena anak-anak sekarang, sekalipun orang tuanya guru, tapi ketika orang tuanya yang bilang kepada anaknya, seringkali anaknya bilang, ini kata Pak Guru seperti ini. Ini artinya apa? Bapak Ibu, menjadi guru itu adalah menjadi tombak terdepan dalam melakukan perubahan, dalam melakukan inovasi. Tentunya mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat semuanya. Kita masih ada waktu ya untuk berdiskusi, tanya jawab. Dari saya sebagai paparan awal ya, saya cukupkan sekian saja. Terima kasih Pak Darno. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengkaji kembali ya, sehingga memiliki motivasi untuk memperbaiki sekolah-sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya para Pak Korwas, Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Subhanallah, banyak ilmu, banyak motivasi. Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, kita berikan kesempatan dulu ya. Saya samper nih, ada pengamat kita, Pak Dadang. Halo. Ada Pak Dadang. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Darno. Iya, Pak Dadang. Terima kasih sudah bergabung ini bersama dengan Pak Korwas dan para Bapak Ibu guru di SMP. Silahkan Pak Dadang memberikan masukannya atau tanggapannya tentang ini. Yuk. Silahkan Pak. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari yang cukup melelahkan sih tidak, hanya menambah semangat hidup saja. Amin. Barusan selesai ikut briefing dengan Ibu Bupati, alhamdulillah. Baik, Pak Dokter, selamat berjumpa lagi. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi saya maaf telat beberapa saat karena ada yang didiskusikan di Koreadik. Baik, saya menyimak tidak terlalu tengah sih, tetapi konsep-konsep yang disajikan oleh Pak Dokter merupakan, kalau saya kira ini sebuah kebijakan ya, kebijakan sistem pendidikan yang selayaknya kita coba, dan itu luar biasa sekali kalau saya berpendapat. Begini, ini pendapat saja bahwa kalau memperhatikan juga menyimak materi-materi yang dipaparkan oleh Pak Dokter, Pak Korwas ya, ternyata tidak jauh, tidak melenceng gitu ya dari program yang dicanangkan oleh Mas Menteri tentang diawali dari guru penggerak, sekolah penggerak. Intinya ya program dari Mas Menteri itu mendirect how to manage institution gitu. Bagaimana memanage institusi berdasarkan keinginan atau cita-cita yang memang nyambung dengan program Bodas dari Ibu Bupati kita. Nah, alhamdulillah Pak Korwas dengan rekan-rekan mungkin di sini membuat desain, mengadopsi apa yang diinginkan oleh kepala. Saya menangkapnya seperti itu. Nah, kemudian kalau melihat dari yang dipaparkan itu bahasanya campur-campur ya. Campur-campur, bisa di-repeat Pak, punten Pak Korwas. Ya. Yang 6 genep. Oh iya. Kukuh Nusantara kan. Ya. Ya. Iya. Ya, itu Kukuh Nusantara. Yang bukan. Di covernya Pak, di covernya. Judul. Saung genep poe nonta. Oh, tidak dimunculkan pada. Ini saung berkah. Saung berkah. Akronim ya Pak ya? Ya, saung berkah akronim. Akronim. Oke. Ya, yang pertama itu Kukuh Nusantara yang saya tangkap ya. Ya. Nah, jadi begini, kalau saya memberikan gambaran di pemahaman saya sebagai pengawas lembur Pak Punten. Ya. Ternyata konteks materi di dalam konsep Wakadis yang ditindaklanjuti oleh Pak Kors luar biasa Pak. Sangat-sangat luar biasa, bukan karena kita kebetulan orang Bogor, tetapi dari latar belakangnya juga memang kita berangkat dari kebogoran.
artinya kearifan lokal Bogor. Dan kemasannya tematik ya, dari hari Senin temanya ini, Selasa temanya ini. Alhamdulillah, kemungkinan ini pemahaman saya, mengapa dibentuk tematik untuk mudah mengukur, pasti ke arah sana ya. Selanjutnya, kenapa nanti bahasa-bahasanya ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Kebetulan tadi di boarding juga saya memperhatikan Ibu Bupati itu orangnya exciting, enak gitu ya. Jadi istilahnya kalau memaparkan suatu baik itu kebijakan tidak pure bahasa Indonesia tapi campur dengan Sunda. Oleh sebab itu saya juga menulis bebas-bebas saja lah bahasa Sunda Bogor gitunya. Pak Darno. Ya. Insyaallah gitu ya. Ngartos Pak, ngartos. Jadi kita bebas berekspresi lah kita ya. Bebas berekspresi sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Korwas, baik guru, kepala sekolah, pengawas, ya harus lebih move on gitu ya. Karena di sana ada tanggung jawab moral, bagaimana cara mewujudkan mutu, ya mutu itu harus bersinergi siapapun kita. Karena goalnya kalau kita ini tidak ada pemarginalan, ini pengawas SD, ini pengawas SMP, tidaklah. Goal kita adalah mengantarkan anak-anak didik kita, wabil khusus di Kabupaten Bogor menjadi orang-orang yang berkualitas, baik memiliki disiplin keilmuan dunia dan akhiratnya. Kebetulan Pak Korwas ini kebetulan, dan bukan kebetulan barangkali ini qadarullah ya, ilmu dunianya ayah diimbangi dengan pendakwah. Cukup bagi saya membanggakan. Itu yang pertama tentang program Bodas. Saya kira ini turunan dari amanat program Bodas yang di-launching oleh Bupati, ditangkap oleh Pak Korwas dan Pak Kadis seperti itu. Yang kedua tentang karakter Pak. Perubahan karakter itu perubahan mindset, betul. Saya sangat-sangat setuju sekali. Walaupun berat di grassroots itu untuk mengubah mindset itu berat. Ya, terus terang saja. Saya hanya membina beberapa gugus saja, lumayan Pak. Tetapi tidak ada istilah untuk putus asa. Sampai pensiun, insya Allah istiqomah, komitmen. Bahwa ini adalah kewajiban kita menyampaikan bahwa perubahan itu harus ada. Karena apa? Kalau saya mengambil hikmahnya simpel saja. Bahwa dunia ini bisa berubah, pola hidup manusia berbudaya, bersosialisasi, berpolitik, bahkan berekonomi, itu awalnya karena adanya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Saya tidak akan detail menjelaskan ini, yang lebih mumpuni itu Pak Haji, Pak Korwas, lebih paham. Ya, hanya saya memperhatikan ke sana. Perubahan akan terjadi karena memang sudah ada contohnya. Nah, yang lainnya ini yang lebih penting, dan kebetulan ironis sekali, mudah-mudahan ini tidak terlalu menyimpang ke materi yang disampaikan. Karena saya berbicara mengikuti materi yang ada, yaitu tentang karakter, di mana penekannya pada perubahan mindset. Ini yang harus disampaikan oleh Pak Korwas kepada tentang follow up. Ya, hasil PKG atau PKKS harus ditindaklanjuti, karena di sana kan muncul ada level-level, kalau kurang tidak ada lah ya, cukup, baik, dan amat baik. Nah, tanggung jawab Korwas menyampaikan ini nanti untuk hasil PKG dan PKKS itu harus ditindaklanjuti untuk memberikan pembinaan kembali kepada rekan-rekan yang memang under level dari hasil penilaiannya, ya. Terlepas dari masalah kompetensi ini, tetapi kan di sini adanya istilah perubahan mindset. Paling tidak 0, sekian 0 mikron, kata Pak Darno mah, ada orang fisika ya. Harus ada perubahan itu. Harus ada perubahan itu. Oke. Nah, efek dari karakter yang bagus tadi adanya pola kinerja yang sinkron Pak, antara SKP yang kemarin dibuatkan oleh kita, harus sinkron dengan apa yang dilakukan, aksinya bagaimana. Iya, sinergi ya. Kemudian kemudian yang ketiga, tahap ketiga di si jelita gitu ya. Itu jadi idiom si cantik jelita. Di jelitanya itu terus terang tadi saya mengisi kegiatan hari ini, ikut
bowling dilanjutkan itu 180 menit, 120 menit yang sekarang ini. Ini juga saya sambil utak-atik membuat aplikasi, Pak. Jadi selesai sudah hari ini 3 pembagian waktu yang 6 jam lebih itu saya manfaatkan. Barangkali itu saja, hal-hal lain yang memang kurang dan belum saya angkat. Terima kasih saya berikan giliran kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor memberikan bias yang positif kepada wilayah-wilayah lain. Itu semua kembali kepada kita. Itu saja untuk sementara. Terima kasih Pak Darno, Pak Korwas, juga rekan-rekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum ke yang lain, Bapak Ibu, mangga di follow up, ditanggapi Pak Haji. Ya, mangga. Terima kasih Pak Dadang, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menyempatkan mengikuti dan mengamati tentang materi inovasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi hakikatnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang, terutama yang terakhir, berkaitan dengan keserasian antara rencana dengan aplikasi, berkaitan dengan SKP, ya. SKP yang kemarin kita kemas dalam bentuk aplikasi jelita, ya. Jadi memang apa yang tertuang di dalam SKP ini harus sama dengan visi misi kita, ya, sama dengan tupoksi kita. Kemudian kita harus mampu mengaplikasikannya. Jangan sampai antara SKP dengan apa yang kita lakukan jauh panggang dari api. Karena itu kalau perlu di mana saja kita ditanya, ya, itu tentang SKP kita, materi-materi kegiatan kita, karena SKP itu merupakan janji pada janji kita dengan yang memberikan tugas kepada kita. Makanya kalau yang namanya janji satu persatu ini kita harus penuhi, ya. Nah, kemudian kaitan dengan pendidikan karakter, ini terutama untuk merubah mindset. Ini guru-guru sekarang harus memulai mengumpulkan, mendokumentasikan buku-buku yang berbasis bacaan karakter. Bapak Ibu guru di kelas juga harus sudah mulai menuliskan best practice Bapak Ibu, supaya bisa dibaca oleh orang-orang yang menggantikan kita di kelas itu. Kemudian kepala sekolah, ya, pengawas juga harus sudah memulai, ya, menyusun laporan best practice kita selama dalam pekerjaan kita. Itu adalah mindset yang harus dirubah. Karena sementara ini memang literasi kita ini sangat rendah sekali. Ya, saya masih ingat kenapa orang-orang Australia lebih maju. Ternyata ada budaya karakter yang berbeda. Ketika dia naik kendaraan umum, dia langsung ambil koran dan baca. Kalau kita kebiasaannya ketika naik mobil umum, ambil koran dan tutup mata. Itu tentu karakter itu berbeda. Makanya di sini kita harus sudah besar-besaran untuk memperbaiki perpustakaan kita, memperbaiki buku-buku sumber kita. Saya masih ingat ke sekolah di SPH waktu itu, Sekolah Pelita Harapan yang di Sentul, Pak Darno. Ya, Pak. Itu kebetulan gurunya orang Australia. Jadi anak-anak itu ketika mau masuk perpustakaan, dia tidak langsung masuk perpustakaan. Tapi si teachernya itu dia tanya sama anaknya satu persatu itu, karena anaknya memang sedikit. What do you think? Jadi apa yang dipikirkan sebelum dia masuk ke perpustakaan, dia sudah nanya tentang apa yang dipikirkan oleh kamu. Makanya ini mindset ini memang harus dirubah gitu. Ya. Makanya tadi ada yang disebut dengan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak. Artinya tidak mungkin mampu melakukan suatu gerakan yang baru, melakukan inovasi yang baru, kalau dia tidak mampu mengembangkan literasi yang baik. Makanya orang bisa berbicara, orang bisa menulis, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus lakukan. Tulis dan bicarakan apa yang dia baca. Kemudian yang kedua,
tulis dan bicarakan apa yang dia dengar. Tulis dan bicarakan apa yang dia lihat. Kemudian yang keempat, tulis dan bicarakan apa yang dia rasakan. Maka itu yang disebut dengan refleksi diri. Ya, jadi refleksi diri sebagai guru, refleksi diri sebagai kepala sekolah, refleksi diri sebagai sekolah pengawas itu harus secara rutinitas dilakukan. Jadi perubahan-perubahan pola mengajar, perubahan-perubahan pola manajemen, pola pembinaan, pola diklat itu harus segera dirubah. Makanya mudah-mudahan Pak Ketua MGMP, Pak Dr. Darno, kalau nanti pandemi kita sudah selesai, kita juga harus melakukan memperbanyak workshop, kita bertindak, kita melakukan, kita melatih diri bagaimana kemampuan kita sampai di mana, ya. Karena itu mudah-mudahan ini mindset kita secara teratur, secara step by step, secara bertahap akan terjadi perubahan. Nah, ini memang agak lama lumayan. Ini pola pikir ini memang, makanya tadi saya katakan kalau kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah dari mulai apa yang kita rasakan. Apa yang kita ciptakan. Apa yang kita inginkan. Dan perasaan apa yang paling dalam diri kita tentang kinerja kita. Ada yang saya tangkap sekalipun Pak Dadang tidak secara langsung bicara tentang SKP. Tentu di sini ada kerisauan. Dalam melaksanakan tugas kita ini belum seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangankan sesuai harapan secara ideal, secara kedinasan, secara individu saja kalau kita melakukan introspeksi diri, tentu masih banyak kekurangan. Makanya satu-satunya jalan saya mengajak kepada Bapak Ibu, yuk kita rubah mindset kita. Ya, karena kuncinya dari situ, dari pola pikir. Mau melakukan perubahan pada diri anak, lakukanlah perubahan pada mindsetnya. Mau melakukan pada perubahan kepala sekolah, lakukan perubahan mindset. Karena pola pikir positif akan melahirkan perilaku positif. Dari perilaku positif akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Kemudian dari kebiasaan positif akan melahirkan karakter positif. Dan pada akhirnya nasib orang itu juga akan positif. Makanya ketika nasib kita buruk, jangan salahkan orang lain. Ketika nasib kita ini gagal, rugi, jangan salahkan orang lain. Lihat niatan awal kita. Innamal a'malu binniyat. Makanya pola-pola pikir kita yang, makanya energi positif kalau virus and arch. Jadi achievement, virus achievement, perilaku yang positif itu bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Dadang ya atas masukannya dan itu komentar saya. Mudah-mudahan nanti Pak Dadang juga bisa bertemu untuk mengkaji ulang dan kita ingin bersama-sama mengembangkan nilai-nilai karakter yang berbasis budaya lokal di Kabupaten Bogor ini. Terima kasih. Terima silakan kasih Pak Pak Dokter. Jimmy. Ya. Bapak Ibu masih ada 5 menitan ya. Kalau ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu silahkan mau konfirmasi, bertanya ya. Mumpung ada Bapak Korwas dan Pak Dadang ya sebagai pengawas ya. Silahkan Bapak Ibu. Di raise hand-nya nggak ada ya. Yo, ada Pak Ismail ya. Silahkan Pak Ismail. Mangga. Ya. Yo, Pak Ismail silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Suara saya tak jelas Pak? Oh, udah, ayo, siap. Silakan Pak Ismail. Terdengar. Mana Pak Ismail? Ya, saya Ismail Selak Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Pak. Oh, Riau. Alhamdulillah hadir jauh. Dari Riau ini? Iya Pak, betul. Oh dari Riau. Saya- Ya, mangga. Silahkan. Kepulauan Meranti Pak. Saya tertarik dengan apa yang Bapak bahaskan pada hari ini karena itu merupakan judul saya kala itu Pak waktu saya masih kuliah.
Judul saya tentang Saung berkah, Pak. dekadensi moral, Pak. Oh iya. Ya, Saung tentang berkah. Oke. Nah, yang saya pertanyakan, Pak, saya sekarang ini tidak masuk dalam guru penggerak yang diitukan oleh kementerian, karena dari SMPKB kami tidak bisa masuk karena harus komunitas PAI gitu. Jadi kami di Kabupaten Meranti belum ada untuk komunitas PAI di SMPKB itu. Nah, bertolak dari itu, saya tetap alhamdulillah, Pak, saya sudah menggerakkan guru-guru agama, karena saya melihat guru-guru agama baik dari teknologi dan dari berpikir positif untuk maju satu langkah itu agak gaptek gitu, Pak. Jadi alhamdulillah Ibu Dona kemarin saya minta juga masuk sebagai narasumber di kegiatan Riau, karena saya juga memegang kegiatan di GPAI Riau itu. Nah, saya mohon masukan, Pak, gimana cara saya memberikan pengertian kepada guru-guru agama di Kabupaten Meranti ini untuk berubah, bahwa zaman saya sekarang ini bukan zaman dulu lagi. Nah, itu yang sampai detik ini saya mengajak mereka kurang antusias dalam kegiatan-kegiatan yang saya bawa untuk Riau, terutama untuk kabupaten saya sendiri, Pak, di Kabupaten Meranti. Itu, Pak, mohon masukannya. Terima kasih. Ya, silahkan Pak. Ini langsung Pak Haji nih sepertinya nih langsung. Ya. Nanti Ya. Pak Darang juga boleh nambahin ya. Silahkan Pak Haji. Terima kasih Pak Ismail ya. Ya, dari Riau, Pak. Jauh. Ya. Dari Riau ya. Iya, Pak Ismail, suara saya bisa jelas? Sangat jelas, Pak. Oh, sangat jelas. Oke, terima kasih. Pak Ismail bersyukur kepada Allah, Pak Ismail diberikan amanah oleh Allah untuk mengembangkan pendidikan agama. Artinya dalam keseharian Bapak dalam bertugas mengembangkan nilai-nilai agama secara utuh. Bukan hanya 6 karakter yang dikembangkan ya dalam kurikulum kita, bukan hanya itu, tapi lebih jauh dari itu. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara menggerakkan teman-teman, karena Bapak bukan guru penggerak ya. Ya, sekalipun Bapak bukan guru penggerak, tapi Bapak memiliki ya kepentingan ya untuk melakukan perubahan. Makanya Bapak Ibu, ini khusus kepada Pak Ismail, untuk memperbaiki teman-teman kita, dulu saya pernah sampaikan karena kunci sukses ya, Pak Ismail kalau mengikuti waktu itu saya pernah menyampaikan kunci sukses. Kunci sukses menurut saya yang pertama, siapkan dari sekarang. Jadi jangan tunda-tunda lagi Pak Ismail, siapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua, huruf U-nya itu ukur kompetensi. Kompetensi itu apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari belum itu. Makanya materi-materi di kelas kita, kalau mereka merasa tidak tertarik, kita bisa melalui mengukur kompetensi, pengetahuan, keterampilannya, sikap. Berdasarkan tentunya analisis atau melalui evaluasi diri, atau Bapak secara langsung membagikan instrumen tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Karena memang terus terang saja ini Pak Dr. Dano, ini kenapa sih KKG kita ditinggalkan? Kenapa MGMP kita banyak ditinggalkan? Kenapa misalkan KPS kita atau organisasi apa, kenapa ditinggalkan oleh teman kita? Mungkin salah satu di antaranya ketertarikan. Makanya materi-materi yang hasil daripada analisis, materi-materi yang disampaikan berdasarkan evaluasi atau refleksi diri, maka itu akan mendekati kepada kebutuhan mereka. Makanya kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus diukur. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada mereka
Huruf K, kerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Jangan main-main. Jangan punya keinginan orang lain berubah seperti kita. Lebih bagus kita berubah untuk diri kita dan untuk orang lain. Kalau Pak Ismail selalu menuntut mereka supaya berubah, itu akan sulit dan sakit hati kita sebagai pengelola. Ya, maka yang harus dilakukan adalah rubahlah diri kita untuk masa depan kita dan memberikan dampak positif pada orang lain. Kalau Rasul Pak Ismail menyebutnya ibda binafsi, mulai dari diri kita. Nah itu. Kemudian Pak Ismail ada untuk menghilangkan kejenuhan dan kemalasan dalam melakukan workshop di KLAT atau Bintek atau apa saja bentuknya di MGMP agama misalnya. Nah, huruf yang berikutnya adalah huruf S. Sukses. Nah, S-nya itu adalah selamatkan diri kita dari teman-teman yang malas. Jadi kalau kita mengukur prestasi diri kita, jangan melihat dari teman yang malas. Lihatlah dari teman-teman yang berhasil, lihatlah dari teman-teman yang sukses. Jadi selamatkan diri kita dari teman-teman yang malas. Jangan punya pikiran, wah dia juga malas kok sama dengan kita. Nah itu yang akan membuat kita menjadi gagal dalam membangun sebuah organisasi. Kemudian berikutnya huruf E, evaluasi pekerjaan kita, kegiatan kita dari waktu ke waktu. Jangan dibiarkan menjadi sampah. Hasil diklat ya, karena biasa Pak Ismail misalkan membangun di MGMP dengan teman-temannya, mengajak temannya ya, kemudian tidak respon. Nah, itu hasil diklat, hasil workshop, hasil pekerjaan, buatkan laporan ya, pengembangannya. Makanya setiap kegiatan dibuatkan apa jenis kegiatannya apa, tempatnya di mana, narasumbernya siapa, dampaknya apa dari ini. Kemudian apa yang dilakukan dengan hasil diklat ini. Seperti Bapak Ibu sekarang mendengarkan informasi berkaitan dengan Saung Berkah, sekolah unggul berkarakter dan harmonis. Ya, nanti kan sampai di rumah harus dikaji kembali. Karena ini kan melalui virtual tidak cukup. Ya, kita bisa mengkaji kembali apa yang harus saya lakukan lebih awal. Kalau ingin melakukan perubahan karakter teman-teman, apa yang akan saya rubah lebih awal? Itu juga harus dipikirkan oleh Pak Ismail Husinya dan buat teman-teman yang lain. Kemudian setelah dievaluasi, nah siapkan huruf S yang terakhir itu. Siapkan strategi baru. Kalau kita gagal, tidak berhasil, strategi pendekatan berani, ganti strategi baru. Jadi guru penggerak ya itu adalah guru yang ingin selalu memiliki nilai lebih dari yang lain. Dan perlu diingat, guru yang hebat dan bermutu juga bedanya hanya sedikit. Orang yang berhasil itu bedanya hanya sedikit. Karena itu para penggerak, para instruktur, teman-teman yang berada di koordinator PKB di SPMI, belajarlah lebih giat dibanding teman-teman. Maka insya Allah apa yang kita sampaikan, karena ilmunya sangat segar, inovasinya sangat bagus ya. Insya Allah nanti Pak Ismail teman-temannya akan ngumpul itu dengan Pak Ismail. Dan ingat, keterampilan 4C sama PI itu juga harus dikembangkan di sekolah-sekolah kita, di MGMP kita, di KKG kita, ya. Bagaimana cara dalam kelompok kita mengembangkan critical thinking, berpikir kritis. Ini saya mengadop dari apa yang sudah saya lihat di sekolah-sekolah yang berstandar internasional, yang menggunakan kurikulum Cambridge sama IB. Itu guru-gurunya selalu bertanya, ketika anak diberikan tugas untuk membaca bacaan, guru seringkali bertanya apa yang kamu baca, apa judulnya, apa yang dilakukan. Setiap hari seperti itu. Jadi problem solving. Makanya ada 3 pendekatan dalam K13 yang harus dikembangkan yang seringkali kita lupa.
Yang pertama adalah pendekatan inquiry learning. Ya, inquiry learning, discovery learning, based problem solving. Jadi dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk diklat, dalam bentuk workshop, kembangkan itu Pak Ismail. Sekali lagi, inquiry learning, bagaimana si pembelajar bisa menemukan. Discovery learning, bagaimana bisa mencari. Ada kegiatan-kegiatan mencari, menemukan. Kemudian ada based problem solving, pemecahan masalah. Makanya pembelajaran andragogi ya dengan teman sebaya, sama-sama guru atau sama-sama kepala sekolah, kedepankanlah pendekatan pembelajaran andragogi. Jadi jangan menggurui ya, jangan terlalu banyak menasehati, tapi perbanyaklah inquiry learning, discovery learning, based problem solving. Atau mungkin nanti Pak Dr. Dano bisa juga mengadakan kegiatan misalkan tukar menukar informasi pembelajaran. Jadi pematerinya semuanya, bukan dari satu orang. Yang ada adalah fasilitator, cukup aja Dr. Darno di situ, atau mungkin ditambah dengan teman pengamat. Ya, bagaimana orang punya pengalaman bisa melahirkan anak yang hebat. Kalau di MGMP bagaimana bisa melahirkan misalkan guru teladan di tempat itu, ya. Bagaimana MGMP bisa melahirkan guru penulis. Bagaimana MGMP mampu melahirkan guru pembicara. Kalau Pak Ismail misalkan guru agama mampu melahirkan seorang tokoh agama atau sebagai penceramah yang baik. Itu juga perlu dikembangkan. Karena itu materi-materi kegiatan kita harus materi-materi hasil analisis dan dibutuhkan oleh teman-teman kita. Dibutuhkan oleh peserta kita. Jangan sekali-kali memaksakan diri. Oh ini materi yang bagus. Nah, kalau mereka nggak butuh, nggak akan diikuti. Kalau mereka nggak perlu, nggak akan diikuti. Karena itu, ya para instruktur jangan memaksakan diri. Nanti juga Dr. Dano sekali-kali coba disebarkan adalah instrumen evaluasi diri tentang kemampuan guru. Buatkan nanti beberapa instrumen, nanti mereka mengisi, kemudian direkap mana yang paling rendah. Dan jadikanlah nilai rendah dalam evaluasi diri tentang guru itu menjadikan materi-materi dalam diklat kita. Ya, Pak Ismail, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi teman-teman Bapak dan Pak Ismail ya itu antusias. Jadi pilihlah materi-materi yang update, materi-materi yang bisa membangun komunikasi yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah. Makasih Pak Haji. Sebagai laporan yang kalau di MGMP Pak, kami sementara ini untuk daring baru seminar Pak Haji. Jadi seminar komunikasi, ya hasil-hasil inovasi PTK yang ada di Bapak Ibu itu disampaikan itu wajib Pak ya. Harus kan seminar itu harus. Karena harus untuk kenaikan pangkat itu Pak. Tapi ya, jadi berbagi Bapak Ibu. Ini kalau setiap kegiatan pasti ada Pak 1-2 orang yang menge-share itu inovasi-inovasi terbaiknya di kelas itu nanti berbagi. Sementara itu Pak yang bisa diberikan. Oh iya, terima kasih Pak Dr. Darno. Nanti bisa dikembangkan lagi menjadi best practice-nya Pak ya. Iya. Karena nanti tidak semua PTK PTS itu menjadi best practice Pak. Oh, ya, tapi betul. setiap best practice ya, nah bisa dari PTK, best practice bisa jadi PTK. Tapi tidak setiap PTK itu menjadi best practice. Makanya akan lebih senang nanti dan akan kelihatan akan terjadi perubahan mindset ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang terbaik di sekolahnya, dicatat secara berkala, ditulis secara berkala. Nah, kalau PTK PTS perubahannya hanya baru situ saja, berubah nilai, berubah. Tapi kalau best practice sudah menjadi sebuah budaya, jadi perubahan yang mengakar oleh best practice itu. Karena itu nanti ke depan juga materi best practice Pak Danlo kalau memang
ingin digali ulang itu juga, tapi tetap harus dilihat itu dari teman-teman kemampuannya. Kalau memang diperlukan nanti best practice bisa didiskusikan dalam kegiatan seperti ini, mobil ataupun seperti apa sebenarnya best practice yang bagus, yang bermakna buat teman-teman. Jadi kalau kita ada yang terima kasih Pak Dr. Darno. Ya, terima kasih Pak Haji atas penjelasan ya, menambah motivasi kami guru-guru terutama SMP di Kabupaten Bogor. Sebenarnya ini masih banyak yang akan digali Bapak-bapak ya, yang akan ditanyakan sama teman-teman. Namun karena waktu Bapak, karena kami ini diselipkan dengan ada agenda berikutnya Pak. Kami ini Bu Dona sudah hadir tengah-tengah kita. Jadi ini mohon maaf Pak Dadang juga, kami harus melanjutkan dengan agenda lain ya, lanjutan kami sedang pelatihan ini Pak, tentang Canva for Education yang terintegrasi dengan rumah belajar, kemudian itu mengaktifkan akun belajar ID itu Pak. Jadi, iya, jadi ini kan harus kami kerjakan karena dari kementerian itu 30 Juni itu sudah dihapus karena kan kalau nggak diaktifkan gitu, seperti itu. Ya. Jadi, Pak, ya sekali lagi terima kasih nih Pak Dr. Pak Dadang, terima kasih ya atas waktunya. Ya, makasih. Kalau misalnya sibuk ada kegiatan lain ya silahkan leave. Tapi kalau mau ngikutin ini kami ada trainer Bu Dona dari Posisi Jambi. Beliau adalah duta rumah belajar Kemdikbud ya. Sudah hadir bersama kita ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dadang juga. Sama-sama. Saya Pak. Ya. Saya nanti Pak Dr. Darno. Ya, terima kasih Pak Haji. Lagi, terima kasih. Saya akan meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap diberikan kekuatan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus lagi ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan Bapak Ibu buat narasumber kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan tentang tadi materi ya tentang saung berkah ya, yang pada intinya adalah pendidikan karakter dan semuanya ya yang menjadi ciri khas Kabupaten Bogor sudah disampaikan oleh Bapak Korwas. Selanjutnya kita akan menginjak sesi lanjutan ya, yaitu pendalaman tentang